Salam sudah kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasalnya ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Tetapi kita hanya melihat ayat 21 karena ini menjadi tema kita untuk hari ini. Demikian firman Tuhan, ayat 21. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan." Saudara kasih Tuhan, mungkin kita pernah mengalami suatu peristiwa seperti yang dialami Daud ini, di mana segala kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Inilah menjadi tema kita hari ini, air susu dibalas air tuba. Ini menjadi peribahasa yang seringkali kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kebaikan itu dibalas dengan kejahatan. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan kisah kehidupan Daud, di mana Daud berada di padang gurun, di mana pada waktu itu Daud lari dari hadapan Saul karena mengalami satu tekanan. Kita tahu bahwa Daud ketika dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Filistin, sungguh luar biasa prestasi yang dia capai, begitu banyak kemenangan-kemenangan atas bangsa Filistin, sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan bagi Saul. Bahkan juga Saul ingin membinasakan Daud. Saudara kasih Tuhan, di tengah pelarian tersebut, ya, Daud di padang gurun bertemu dengan orang-orang, dalam tanda kutip orang-orang pelarian juga, di mana Daud menghimpun satu kekuatan, mengumpulkan orang-orang ini agar senantiasa kehidupan mereka tidak ke arah yang negatif, justru sebaliknya kehidupan mereka agar ke arah yang positif. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan juga apa yang dialami Daud ini. Seringkali juga kita alami, di mana kita seringkali diperhadapkan dengan situasi seperti ini, situasi sulit, bahkan juga setiap apa yang telah kita lakukan, kebaikan yang telah kita lakukan dibalas dengan kejahatan. Saudara kasih Tuhan, peristiwa ini muncul, kita bisa melihat sesungguhnya di ayat yang mulai yang keempat sampai dengan ayat yang 8. Ayat 4 dikatakan, ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu-bulu dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang kepada orang-orang itu dan berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatan di atas namaku." Saudara kasih Tuhan, dan ketika Daud ini berada di padang gurun, ya, bersama dengan pasukannya kurang lebih 400 orang pasukan bersama dengan Daud, rupanya apa yang dilakukan itu bersifat positif, di mana Daud ini sesungguhnya mereka berusaha untuk melindungi, ya, boleh dikatakan pengusaha-pengusaha, peternak-peternak, salah satunya adalah Nabal, di mana seringkali Daud berbuat baik kepada Nabal dengan apa? Melindungi peternakan itu, melindungi orang-orangnya agar senantiasa dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat terhadap perusahaan Nabal ini. Saudara kasih Tuhan, dan ketika Nabal sedang panen bulu domba itu, ini merupakan tradisi di mana pada masa tradisi di mana mencukur bulu domba adalah masa ceria untuk menyambut tamu. Oleh sebab itu Daud mengutus anak buahnya untuk bertemu, ya, untuk menyampaikan pesannya. Salah satu tujuannya juga agar senantiasa ketika ada pesta dilakukan di situ, agar senantiasa keluarga Nabal ini memberikan sedikit apa yang menjadi hasil dari peternakan itu diberikan kepada Daud dan juga anak buahnya. Saudara kasih Tuhan, hal ini dapat dilihat dari kesaksian anak buah Nabal, ya, di ayat yang ke-16 dikatakan, "Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka." Saudara kasih Tuhan, inilah bukti bahwa apa yang dilakukan Daud itu sesungguhnya dia berbuat baik. Akan tetapi ya, persoalannya ketika anak buah Daud ini bertemu dengan Nabal, justru sebaliknya. Ya, yang terjadi apa? Di ayat yang ke-8 dikatakan, "Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitakan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihmu. Bukankah kami ini datang daripada hari raya? Berikanlah kepada hamba-Mu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Saudara kasih Tuhan, tetapi apa jawab Nabal? Ayat 10. Jawab Nabal, ya, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud ini, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai ini? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari daripada
tuannya. Saudara kasih Tuhan, inilah yang dikatakan Nabal. Bahkan juga kita bisa melihat selanjutnya justru sebaliknya, ya, seakan-akan mereka si Nabal ini tidak kenal Daud. Padahal ya kita bisa melihat kesaksian dari anak buahnya tadi. Saudara kasih Tuhan, rupanya tindakan Daud ini ya dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Seperti di ayat 21 dikatakan, ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Saudara kasih Tuhan, belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana sesungguhnya kehidupan orang-orang percaya, kehidupan saudara dan saya ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Segala kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat di ayat 32 sampai dengan 34, ya, di mana dikatakan di situ ayat 32, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Perhatikan di sini Tuhan, rupanya saya melihat justru Daud bisa mengendalikan diri, bisa menahan diri. Tadi dikatakan pada hari ini ya aku bisa menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, ketika kita diperhadapkan, ketika orang percaya diperhadapkan dengan situasi seperti ini, ya harus mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu berarti merupakan kemampuan ya untuk mengendalikan setiap perkataan, perbuatan, bahkan juga perilaku, ya, sehingga kita bisa memahami akibat konsekuensi dari tindakan tersebut. Ini berbicara bisa tentang mengendalikan diri. Orang yang mampu mengendalikan diri itu cenderung memahami ada yang lebih berdaulat dari kehidupannya, yaitu Tuhan. Dan juga orang tersebut dapat berpikir jernih atas dampak perbuatannya, dampak tindakannya, bahkan juga dampak perkataannya ini. Hal ini terlihat jelas dari tindakan Abigail istri Daud yang datang pada Daud. Kita bisa melihat di ayat 18 sampai dengan 31, di mana istri dari Nabal ini datang kepada Daud memohon pengampunan. Dan tindakan Daud adalah dia mampu berpikir jernih atas setiap persoalan tersebut karena mampu mengendalikan diri. Yang pertama, saya kasih Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, ketika kebaikan kita dibalas kejahatan, hendaklah kita mampu mengendalikan diri. Yang kedua, saya kasih Tuhan, ayat 35 dikatakan, Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Daud menerima permintaan maafnya. Saudara Tuhan, ini berbicara masalah pengampunan. Rupanya ya Daud mengampuni apa yang dilakukan Nabal, suami dari Abigail ini. Mengampuni itu artinya mampu merelakan menerima kesalahan orang tersebut dan juga melupakan kesalahan orang tersebut, bahkan juga mau berdamai dengan dia, mau berdamai dengan orang tersebut tanpa ada hal-hal lain, tanpa ada rasa sakit hati. Memaafkan seringkali terkadang juga ini sebatas ucapan, tapi ini belum cukup ya, ini harus 100%, bahwa memaafkan itu harus tidak disertai dengan menyimpan dendam ya. Saudara kasih Tuhan, seperti yang diajarkan doa kami dalam setiap ibadah kita, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti ketika kita ingin diampuni oleh Tuhan, ampuni dulu kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Saudara kasih Tuhan, belajar dari Daud kita bisa melihat bagaimana Daud mengampuni Saul, bagaimana juga Daud mengampuni Nabal melalui Abigail. Ini yang kedua, bisa mengampuni, mampu bertindak untuk mengampuni orang tersebut. Yang ketiga, saudara Tuhan, kita bisa melihat ayat 36 sampai dengan 39, di mana Daud menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hak pembalasan itu di tangan Tuhan, di mana ya Daud tidak bertindak sendiri tapi menyerahkan kepada Tuhan. Kemudian ayat 36 kita bisa melihat, sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaknya Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan
mabuk. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk itu, diceritakan kepadanya oleh istrinya segala perbuatan itu, lalu berhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Saudara kasih Tuhan, rupanya ini yang dilakukan Tuhan terhadap Nabal. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya dalam kitab Ulangan juga hakkulah, ya, dikatakan hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyah, sebab hari bencana mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Bahkan juga di kitab Ulangan pasal 32 ayat 36 dikatakan, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya. Di Galatia 6 juga ayat 7, karena apa yang ditabur orang itulah yang akan dituai. Rupanya saudara kasih Tuhan, hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa sesungguhnya kita tidak boleh untuk mengambil tindakan yang tidak terpuji, karena kita tahu apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Apa yang ditabur Nabal ini mereka tuai. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan pada hari ini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi doakanlah orang yang berbuat jahat kepada kita. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bagaimana apa juga yang harus kita perbuat sebagai orang percaya ketika air susu dibalas dengan air tuba, kejahatan, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ampunilah setiap kesalahan yang mereka lakukan kepada kita, dan juga kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita percaya hak pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar hamba-Mu Daud untuk menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri atas segala persoalan yang kami hadapi. Sekalipun Tuhan seringkali kami berhadapan dengan situasi sulit, biarlah Tuhan kami belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, karena kami tahu juga Tuhan Engkau akan mengampuni setiap kesalahan kami. Dan juga Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya apa yang kami alami kepadamu, karena kami percaya bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Haleluya, amin. Saudara kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, agar senantiasa kita tetap bisa mengampuni orang yang bersalah. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Sabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman